أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Nawaqidul Islam oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita baru masuk pembatal keislaman yang ke-9. Qala al-mu'allif rahimahullah, penulis berkata, at-tasi' man ya'taqada anna ba'dhan nasi yasa'uhu al-khuruju an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasa'al Khadir atau kama wasa'al Khadir al-khuruj an syari'ati Musa alaihi salam fa huwa kafir. Kata beliau, barang siapa yang meyakini bahwa ada sebagian manusia yang boleh untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena wasa al-Khadir al-khuruj, sebagaimana Nabi Khadir itu keluar dari syariatnya Nabi Musa. Karena siapa yang meyakini seperti itu maka dia kafir. Baik, kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala. Qauluhu at-tasi' ay an-naqibut tasi' min nawaqidil Islam. Ini adalah pembatal yang ke-9 dari 10 pembatal keislaman. Ya, tinggal 1 pembatal keislaman, meskipun bukan yang paling akhir, karena sudah kita sampaikan pembatal keislaman itu ada berapa? Banyak. Ya, disebutkan 10 ini karena yang sering terjadi. Qauluhu man yaqada anna ba'dhan nasi yasa'uhu al-khuruj an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasa'a al-Khadir al-khuruj an syari'ati Musa alaihi salam fa huwa kafir. Barang siapa yang meyakini bahwa sebagian orang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sebagaimana keluarnya Nabi Khadir dari syariatnya Nabi Musa, maka dia kafir. Kata Syekh, li'anna fi hadza takdzibun fi syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati hiya syari'atun lil alamin. Kenapa orang seperti ini dikatakan kafir? Karena sejatinya dia itu mendustakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena syariatnya Nabi Muhammad SAW itu berlaku bagi semua makhluk, berlaku bagi semua manusia.
Tidak hanya bagi kaum tertentu atau kabilah tertentu atau negeri tertentu atau zaman tertentu, tidak. Tapi syariat Nabi Muhammad SAW berlaku sejak beliau diutus sampai kapan? Sampai tegaknya hari kiamat, karena tidak ada lagi nabi setelah beliau. Maka barang siapa yang meyakini enggak kok, tidak semua orang wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Artinya ada jalan lagi yang bisa menuju surga, duduk jalannya Rasulullah toh. Ya, jalannya Rasulullah itu cuma buat orang-orang yang tingkatannya syariat. Ya, tapi ada jalur khusus, furoda. Ada jalur khusus, jalan khusus. Ya, bagi tingkatan yang sudah tarekat atau tingkatan yang makrifat. Jadi syariatnya Nabi Muhammad enggak, ini beda lagi. Ini tarekatnya, thariqahnya beda lagi jalannya. Maka orang seperti ini berarti dia kafir karena menganggap syariat Nabi Muhammad SAW itu bukan berlaku bagi semua manusia. Ada manusia yang khusus yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Ini banyak terjadi pada kalangan sufi. Ya, di mana orang-orang sufi kita dapati mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam agama, seperti mereka tak sholat, atau mereka mungkin ada yang jatuh dalam maksiat, minum khamr dan yang lainnya. Setelah ditegur atau ditegakkan hujjah, dinasihati, katanya waliullah, kok gak sholat? Katanya wali, kok gak kosong? Apa kata dia? Oh beda makomnya. Ini wali, boleh dia tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, karena tingkatan wali itu fuwaikir Rasul, atau tingkatan Nabi itu di atas Rasul wa dunal wali, tapi di bawah wali. Ya, kata mereka Nabi itu fuwaikir Rasul, tingkatannya itu sedikit ya di atas atau di bawah Rasul, Rasul yang di atas Nabi, tapi dunal wali, si bawahnya wali jadi. Ya, jadi wali itu lebih tinggi tingkatannya daripada Nabi dan Rasul menurut anggapan mereka. Demikian juga apa yang dikatakan oleh Al-Khumaini. Siapa Al-Khumaini? Ya, pokoknya Syiah Rafidhah Fatalahullah yang ada di Iran sana, Al-Harith yang sudah modern. Ya, Al-Khumaini dalam kitabnya Al-Hukumatul Islamiyah mengatakan, wa inna min darurati madhabina anna li a'immatina maqaman la yablughuhu malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun. Dan di antara perkara yang darurah, perkara yang penting dalam madhab kami, yaitu madhabnya Syiah, bahwa imam-imam kami itu punya kedudukan yang tidak bisa digapai oleh malaikat yang dekat dengan Allah, tidak pula bisa digapai oleh Nabi yang diutus oleh Allah. Jadi sufi sama Syiah ini, ya mohon maaf, seperti kotoran di belah dua. Ya, seperti kotoran di belah dua. Mirip, ya, mirip sesatnya, mirip syiriknya, mirip kufurnya. Nah, nanti akan disampaikan oleh beliau. Di antara dalil mereka adalah Nabi Khadir. Jadi yang benar itu bukan Khidir ya. Ya, orang-orang kita nyebutnya Khidir. Yang benar Al-Khadir. Ada alif lamnya. Al-Khadir. Kata beliau, wa qad bu'itha sallallahu alaihi wasallam ilaihim ajma'in. Dan sungguh beliau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus kepada manusia semuanya. Wa kana min qablihi yub'atsu fi qaumihi khassatan. Sedangkan Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu hanya diutus kepada kaumnya saja. Jadi yang wajib mengikuti Nabi Musa misalnya cuma siapa? Ya Bani Israel toh. Ya, ada pun selain Bani Israel nggak wajib mengikuti Nabi Musa. Ada nabinya sendiri mereka. Jadi masing-masing kaum memiliki nabi. Allah berfirman dalam surat An-Nahl, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul.
Jadi masing-masing kabilah atau masing-masing kaum punya nabi mereka sendiri, punya syariat sendiri yang terkadang berbeda dengan syariat nabi yang lain. Syariatnya berbeda, tapi inti dakwah mereka sama. Apa lanjutan ayat tadi? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Inti sari dakwah mereka sama, yaitu menyeru manusia untuk beribadah hanya kepada Allah dan melarang mereka dari kesyirikan. Semua nabi dan rasul inti sari dakwahnya adalah at-tauhid. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam bu'itha fil nasi 'amatan. Kalau dulu sebelum beliau diutus kepada kaumnya secara intern, adapun beliau Nabi Muhammad SAW diutus kepada semua manusia secara umum, mau dia Arab atau dia Ajam, yang mau dia ini di Indonesia suku Jawa, suku Madura, Bugis, orang Cina. Selama dia hidup setelah diutus ya Nabi Muhammad SAW, maka kewajibannya adalah mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Kama jaa fi sahihain, sebagaimana datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila an-nasi 'amatan. Dahulu Nabi diutus kepada kaumnya secara khusus, adapun aku diutus kepada manusia secara umum. Jadi ini juga membantah orang Yahudi. Orang Yahudi, terutama yang kita lihat zaman sekarang, sebagian dari antara mereka itu ada yang sudah mulai belak-belakan mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Ya, kita juga heran ada seorang nabi Yahudi itu berapa kali datang ke Indonesia dari negara Palestina yang berjaya. Dia mengakui bahwasanya Muhammad itu adalah nabi yang diutus. Dia akui, diyakini sama dia. Tapi kata dia, itu buat bangsa Arab, ya, buat Bani Ismail. Bani Ismail ini artinya untuk turunannya Nabi Ismail. Ya, adapun Bani Israel, turunan Yakub, maksudnya bangsa Yahudi, tidak ada kewajiban keimanan kepada orang Arab, nabinya orang Arab. Nah, ini sama untuk membantah juga. Mau dia orang Arab ataupun Bani Israel, maka risalah Nabi Muhammad berlaku untuk siapa? Semuanya. Aman, berlaku untuk semua. Kata beliau, wa syari'atuhu laysat li fi'atin minan nas. Syariat Nabi Muhammad SAW bukan untuk sekelompok orang dari manusia, sekelompok golongan saja. Syariat Nabi Muhammad hanya untuk sekelompok golongan saja. Atau syariat Nabi Muhammad itu hanya untuk suatu kaum saja, sedangkan untuk kaum yang lain tidak berlaku syariat Nabi Muhammad. Tidak. Bal hiya linnasi 'amah. Bahkan syariat beliau itu untuk semua manusia. Allah Subhanahu, Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk sebagai rahmat, yakni bentuk kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk. Ya, al-alamin itu berlaku bagi semua makhluk, bahkan jin dan manusia, kata para ulama. Bangsa jin pun tetap diwajibkan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Wa qala jalla wa ala, Allah juga berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 158, qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah atas kalian jami'an. Apa maknanya jami'an? Kabeh, semuanya, ya, tidak dikecualikan. Fa'idha qala qail, apabila ada seseorang yang berkata, inna minan nasi man yasa'uhu an yakhruja ala syari'atihi
bihaitsu la takunu syari'atu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syamilatan lahu fa hadza kufrun. Kalau ada yang berkata bahwasanya boleh manusia itu untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW dengan alasan bahwa syariat Nabi Muhammad itu bukan syamilah. Ya, syamilah artinya mencakup. Ya, syariat Nabi Muhammad itu tidak mencakup semua manusia, hanya sebagian orang saja yang wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad. Tidak loh ya, sama orang yang mengingkari Nabi Muhammad. Kalau orang yang mengingkari Nabi Muhammad mengatakan, nah Muhammad itu bukan Nabi, dia menolak kenabian. Ini jelas kafirnya. Nah ada lagi yang dianus, dia mengimani Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang diutus, namun dia tidak mengimani bahwa syariat beliau itu berlaku bagi semua manusia. Iya, aku percaya, aku beriman Muhammad itu Nabi, utusan Allah. Iya, percaya aku. Tapi gak kabeh wong wajib mengikuti Nabi Muhammad. Ya orang kayak gini podoan ya. Podo kafirin. Jangan dianggap yang kedua itu kan lebih penting Ustaz. Lebih bahaya kan? Ya kan? Lebih bahaya saat anak ini benar, namun ternyata menyesatkan. Alhamdulillah. Fahada kufur kata beliau. Ini adalah kekufuran. Wastidlalu man yaqulu bidzalika min ahli al-kufri wad-dhalali bi anna al-khadira wasa'ahu al-khuruj an syari'ati Musa alaihi salam. Dan pendalilan mereka, jadi mereka berdalil. Jadi sesat ini masih punya dalil ya. Bayangkan. Sudah jelas sesatnya kayak gini, sih bawa dalil. Makanya antum jangan terpukau dengan orang yang berdalil. Ya, jangan terpukau dikira dari suatu dalilnya berarti benar. Enggak, lihat dulu istidlalnya. Apa istidlal? Pendalilannya, pemahaman terhadap dalil tersebut. Benar apa enggak? Apakah itu yang dipahami oleh para as-salaf? Ya, apakah itu yang dipahami oleh para sahabat, para ulama dari kalangan tabi'in dan setelahnya? Kalau berdalil, semua bisa berdalil. Makanya sesat ini masih bisa berdalil ya, karena para ulama menyebutkan tidak ada satupun firqah yang menyimpang kecuali pasti mereka membangun kesesatannya di atas dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Bukan Quran dan Sunnahnya yang salah, tapi yang salah apa ya? Pemahamannya, penafsirannya. Kata Al-Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, beliau mengatakan wa hal kharajatil khawarij wa i'tazalatil mu'tazilah wa rafadatir rawafid wa maftaraqatil ummah ala 73 firqah illa bitakwilil fasid. Tidaklah kelompok khawarij memberontak, tidaklah kelompok mu'tazilah mereka mengedepankan akalnya, lebih mengandalkan akalnya daripada dalil. Tidaklah kelompok Syiah Rafidhah dengan kekufuran yang mencaci maki sahabat, mengkafirkan sahabat dan mengkultuskan imam-imamnya. Dan tidaklah umat Islam ini terpecah belah menjadi 73 golongan kecuali sebabnya satu, kata beliau, illa bitakwil fasid. Sebabnya adalah penafsiran yang rusak terhadap Al-Quran dan Sunnah. Jadi sekali lagi ini mengajarkan kepada kita agar tidak tertipu dengan orang yang berdalil terpukau. Apalagi kalau menyebutkan dalilnya fantastis. Ya. Al-Quran, ya, surat Al-Baqarah ayat sekian pojok kanan atas, kiri kanan bawah, agak miring sedikit. Jangan terpukau dengan orang-orang demikian. Lihat bagaimana pemahamannya dia. Dan maka perhatikan di sini, beliau mengatakan bahwa pendalilan orang-orang yang mengatakan demikian dari kalangan ahlul kufri, jadi orang-orang kafir wad-dhalal atau orang-orang yang sesat, bahwasanya Khadir itu boleh keluar dari syariat Nabi Musa. Nah, Khadir saja boleh keluar dari syariat Nabi Musa. Kenapa kita nggak boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad? Untuk pernah baca ya kisahnya Khadir ya? Di surat apa? Al-Kahfi. Ya, perhatikan di situ Khadir
justru diikuti oleh Nabi Musa. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Musa sih ngomong, wahai Khadir, bolehkah aku mengikuti engkau agar kau mengajarkan kepadaku ilmu-ilmu yang kau telah diajarkan kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut keyakinan orang-orang yang seperti ini, Khadir itu wali, bukan nabi. Memang ada sebagian ulama berpendapat Khadir itu nabi, wali, bukan nabi. Memang itulah para ulama, apakah Khadir ini wali atau dia nabi yang diutus. Kalau cuma sebatas sikap seperti ini tidak masalah. Tapi kalau mereka meyakini Khadir ini wali, kemudian membangun akidah bahwasanya wali lebih mulia daripada nabi. Kenapa? Karena sing melok nabi itu wali ini. Ya enggak? Intisannya itu kan yang ikut siapa? Nabi Musa yang ikut kepada Khadir, bukan Khadir yang ikut kepada Musa. Ini yang sesat. Kalau dia membangun keyakinan bahwasanya Khadir itu wali, kemudian Nabi Musa yang merupakan nabi mengikut kepada wali, berarti kedudukan wali lebih tinggi daripada kedudukan nabi. Ya. Ada ucapan mereka itu, khutnal bahra al-'idham wal anbiya ala sahili. Para wali itu, kami para wali itu sudah menyelami dasar lautan, sedangkan para nabi cuma ada di pinggirannya saja. Ya. Maka kita jawab, iya, kamu sudah mengarungi lautan sampai kelem. Ya. Sampai kelem, saya saudara. Saking serunya. Ya. Jadi keyakinan mereka ini dia. Mereka meyakini wali tingkatannya itu lebih tinggi daripada nabi. Adapun kita meyakini Khadir itu yang lebih sahih, beliau nabi. Ya, beliau juga seorang nabi. Dalilnya di akhir kisah itu Khadir mengatakan, wa ma fa'altuhu an amri, dzalika ta'wilu ma lam tastati' alaihi sabra. Setelah Khadir menjelaskan kenapa dia melubangi, merusak kapal, kenapa dia membunuh anak kecil, ya kenapa dia menegakkan tembok yang mau rubuh, yang mau jatuh itu, ya, tapi nggak minta bayaran kepada penduduknya, padahal penduduknya pelit, tidak menjamu mereka makan. Maka dijawab oleh Nabi Khadir, dan setelah itu Nabi Khadir menyebutkan alasannya, wa ma fa'altuhu an amri. Aku melakukan itu bukan karena perintahku. Nah, berarti ada yang memerintahkan di situ. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di antara tiga kejadian itu ada yang berkaitan dengan perkara gaib, yaitu membunuh anak. Di mana Khadir membunuh anak, wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fa khashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Adapun anak kecil yang dibunuh sama Khadir, dia punya dua orang bapak ibu yang beriman. Maka kami khawatir kalau anak ini tumbuh dewasa, dia akan menjadikan orang tuanya kafir. Ini ilmu seperti ini cuma dimiliki siapa? Secara asal. Yang tahu tentang apa yang terjadi di masa yang akan datang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin seorang yang tidak diberitahu oleh Allah bisa tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Makanya itu nggak boleh ditiru Khadir. Kalau arah kiri ngomong langsung pun berdiri, nggak ngomong itu berdiri antum dapat dari mana? Dari syaitan. Kalau Khadir dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia diberitahu bahwasanya anak ini kelak akan membuat orang tuanya kafir. Ya, karena memang anak itu kadang membuat fitnah bagi orang tua. Saking cintanya sama anak, rela berbuat maksiat, rela berbuat yang kufur, bahkan sekalipun demi untuk menyenangkan anak. Maka sekali lagi pendapat yang kuat, pendapat yang sahih, Khadir itu nabi, tapi bukan Bani Israil. Ya, sehingga Khadir tidak ada kewajiban untuk ikut siapa? Nabi Musa alaihissalam. Dan kata beliau, fahada istidlalun fi ghairi ba'i. Mereka berdalil dengan kisahnya Khadir dan Musa untuk
mengatakan bahwa boleh sekarang ini kita keluar dari syariat Nabi Muhammad, maka ini pendalilan yang tidak pada tempatnya. Lalu Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Lau kana Musa hayyan baina adhurikum ma halalahu illa ayyattabi'ani." Seandainya Musa hidup di tengah-tengah kalian sekarang ini, tidak halal baginya kecuali dia ikut aku. Namun sekelas Nabi Musa saja, seandainya beliau masih hidup setelah diputusnya Nabi Muhammad SAW, tetap mengikuti Nabi SAW, apalagi yang di bawah Nabi Musa. Makanya nanti Nabi Isa di akhir zaman ketika turun, maka Nabi Isa tetap ikut syariatnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Syariat Nabi Musa, syariatnya Nabi Isa yaitu Injil, kapan sudah gak dijalankan lagi sudah. Tapi Nabi Isa nanti mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai para ulama khilaf apakah Isa itu dikategorikan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW atau bukan? Ya, karena dari riwayat-riwayat Nabi Isa kelak akan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Musa alaihissalam kalimullah. Musa adalah kalimullah, yaitu seorang yang diajak bicara langsung oleh Allah bila wasitatin, tanpa perantara. Sebagaimana nabi-nabi yang lain, Allah berbicara kepada para nabi melalui wasitah, melalui perantara malaikat, yaitu Jibril. Adapun Musa direct, langsung berbicara dengan Allah. Seperti yang ada misalnya di surat Toha. Awal-awal surat Toha ada dialog antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau disebut dengan kalimullah. Wa huwa min ulil azmi minar rusul. Selain itu Nabi Musa juga termasuk di antara jajaran rasul yang ulul azmi, rasul pilihan. Siapa saja? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi kita Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Wa ma'ahu risalatun min rabbil alamin. Dan Nabi Musa itu juga mendapatkan risalah dari Rabbul Alamin, yang mendapatkan syariat, syariat Allah. Walau kana hanya, taruhlah seandainya Nabi Musa itu masih urip, masih hidup, ma wasi'ahu illa ayyattabi'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka seandainya kalau beliau masih hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia tak punya pilihan lain kecuali harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakaifa bi afradin nas wa ahadihim. Terus bagaimana lagi dengan yang levelnya di bawah Nabi Musa? Ya, bagaimana lagi dengan individu-individu yang levelnya di bawah Nabi Musa seperti kita? Taruhlah wali siapa yang katanya tingkatan syariat, tingkatan makrifat. Apa kedudukannya dibandingkan Nabi Musa? Di atasnya Nabi Musa atau di bawahnya? Di bawahnya jauh, diinjak-injak dia. Diinjak-injak dia. Bi'an yuqal inna minan nas man yasa'uhu al-khuruju an syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dia mengatakan boleh kok, di antara sebagian orang itu boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katanya. Maka ini kata beliau, fahada kufrun, yang berkeyakinan seperti itu maka kafir, naqilun min millatil Islam bila syak, dia keluar dari syariat Islam, dari agama Islam tanpa keraguan sama sekali. Ya, orang seperti ini keluar dari syariat Islam tidak diragukan lagi. Kemudian saja, wa anna tawdihu haula bi anna al-khadira wasa'ahu al-khuruj an syari'ati Musa alaihi salam, fa hadza istidlalun batil. Adapun penyerupaan mereka dengan Khadir, jadi kasusnya itu diserupakan dengan Khadir, di mana Khadir keluar dari syariat Nabi Musa. Betul, Khadir memang keluar dari syariat Nabi Musa. Makanya diingkari kan sama Nabi Musa kan? Ketika Khadir melubangi kapal dan Nabi Musa mengingkarinya. Ketika Khadir membunuh anak kecil, Nabi Khadir mengingkarinya.
Nabi Musa mengingkari ketika Khadir membetulkan tembok tapi ternyata tidak meminta upah, diingkari juga sama Nabi Musa, menunjukkan Khadir nggak ikut Nabi Musa, nggak nurut sama Nabi Musa. Berarti boleh dong kita nggak nurut sama Nabi. Maka ini pendalilan yang batil. Wa iradun lil amri fi ghairi babi. Dan ini namanya menceritakan kisah tapi tidak pada tempatnya. Ya, menceritakan sebuah kisah kemudian mengambil pelajaran dari kisah itu dengan salah. Ya, makanya nggak boleh langsung membaca sirah kemudian mengambil kesimpulan hukum dari sirah itu sendiri. Harus melihat bagaimana para ulama mengambil ibrah. Karena terkadang ada orang-orang yang membaca sirah kemudian dia mengambil kesimpulan hukum dari peristiwa-peristiwa yang ada di dalam sirah. Padahal bisa jadi peristiwa tersebut belum dinasah, nanti ya, belum turun hukum, ya, tapi dia sudah disusun mengambil kesimpulan di situ. Maka ini nggak benar. Wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah jawabun muwassa' fi raddi hadhihi syubhat. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah punya jawaban yang sangat luas dalam membantah syubhat ini. Wa hiya tutharu 'inda ulati turuqiyah minal mutasawwifah wa arba'il batil, di mana kesesatan ini, kekufuran ini itu bolehnya keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW itu tersebar di kalangan ulati turuqiyah, tarekat-tarekat yang ekstrim. Ya, tarekat-tarekat yang ekstrim kan banyak ya, tarekat-tarekat ya. Thariqah, Syadziliyah, Naqsyabandiyah, Syaitaniyah, Iblisiyah. Itu semua dari syaitan. Ya, tidak ada thariqah kecuali hanya satu, yaitu jalannya Nabi dan para sahabat. Nabi menggambar garis lurus, kata Abdullah bin Mas'ud. Khattalana Rasulullah SAW khattan biyad. Nabi menggambar satu garis lurus, satu dong. Seraya mengatakan hada siratullahi mustaqiman, inilah jalan Allah yang lurus. Tsumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian Nabi menggambar garis yang banyak ke kanan dan yang ke kiri. Seraya mengatakan hadhihi subul, inilah jalan-jalan yang banyak. Laisa ala kulli sabilin minha illa syaitanu yad'u ilaihi. Tidaklah di masing-masing jalan ini kecuali ada syaitan yang menyeru manusia untuk lewat jalan sini. Makanya tadi kita katakan thariqah syaitaniyah, karena ada setan yang menyuruh di situ. Ya, tarekat-tarekat syaitaniyah. Nah, maka jangan ikuti hanya satu jalan yang benar, yaitu jalannya Nabi ma'ana alaihi wa ashabi. Fa'ajaba an hadhihi syubhati bijawabin muwassa'in wa wafin wa kabin. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjawab syubhat ini dengan jawaban yang sangat panjang lebar, sangat luas jawaban beliau. Karena luar biasa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini di antara karomah beliau, yaitu beliau mampu untuk banyak produktif yang menuliskan tulisan-tulisan yang sampai detik ini dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Dengan keterbatasan beliau di penjara, ya, dengan keterbatasan beliau di zaman tersebut, apalagi musuh selalu menyerang beliau dari kalangan Tatar dan juga dari kalangan ahli bid'ah, namun beliau bisa produktif yang membuat tulisan-tulisan bantahan ya, kepada berbagai macam sekte, baik di luar Islam seperti Nasara dan juga sekte-sekte yang ada di dalam Islam seperti Syiah Rafidhah atau Ahlul Kalam, Mutakallimin, dan Asy'ariyah, dan bantah-bantahan. Maka beliau menjawab dengan jawaban yang luas dan jawaban yang memuaskan dan mencukupi. Wa mimma qalahu fi dzalikal mawdi' rahimahullah. Dan di antara yang dibantah atau bantahan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang masalah ini, beliau mengatakan wa mimma yubayyinul ghalaqa
alladhi waqa'a lahum bil ihtijaji bi qissati Musa wal Khadir ala mukhalafati syariah. Dan di antara yang menjelaskan akan kelirunya orang-orang yang berhujjah artinya berargumentasi dengan kisah Musa dan Khadir untuk menyelisihi syariat Nabi Muhammad SAW. Maka di antara yang menjelaskan kebatilan mereka ini adalah anna Musa alaihissalam lam yakun mab'utsan ilal Khadir, bahwasanya Nabi Musa memang diutus bukan untuk kaumnya Nabi Khadir. Ya, Nabi Musa itu diutus bukan untuk kaumnya Nabi Khadir. Nabi Khadir berarti bukan Bani apa? Bukan Bani Israel. Wala aujaballahu 'alal Khadir mutaba'atahu wa ta'atahu. Dan Allah tidak mewajibkan Khadir untuk mengikuti Nabi Musa dan mentaati Nabi Musa, karena bukan Bani Israel. Bal qad thabata fis sahihain innal Khadira qala lahu. Bahkan telah tetap di dalam sahihain riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahwa Khadir ini ceritanya diceritakan oleh Nabi SAW, panjang ceritanya. Jadi ada dalam riwayat dari Abdullah bin Abbas, Nabi menceritakan perjalanan pertemuan antara Khadir dengan Musa. Bagaimana Musa bersama pembantunya. Wa in qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya hukuba. Siapa nama pemuda yang bersama Nabi Musa ini? Dia nanti juga Nabi. Oh, Pak. Ini kok bocah. Nanti dia yang akan memimpin Bani Israel untuk menaklukkan Baitul Maqdis. Bahkan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan matahari ditahan oleh Allah tidak terbenam sampai masuk Baitul Maqdis. Yusha bin Nun, namanya Yusha bin Nun. Nah, di antara yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW, Khadir mengatakan kepada Musa, ya Musa, wahai Musa, inni ala ilmin min ilmillah, allamanihi Allahu la ta'lamuhu, wa anta ala ilmin min ilmillah, allamakahu Allahu la ta'lamu. Kata Khadir, yang ceritanya Nabi Musa kan ketemu sama Khadir. Setelah itu Nabi Musa minta kepada Khadir untuk mengikuti dia, karena awalnya Nabi Musa ini berkata kepada Bani Israel, siapakah manusia yang paling berilmu? Apa itu? Iya, Bani Israel bertanya kepada Musa, siapakah manusia yang paling berilmu? Maka Nabi Musa mengatakan dia, anak. Maka fa'atabahullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Nabi Musa bahwasanya ada yang lebih berilmu daripada Nabi Musa. Di mana tempatnya? Majma'al bahrain, di tempat pertemuan dua laut. Maka Nabi Musa pun pergi menuju orang tersebut bersama Yusha bin Nun, sampai akhirnya ketemu dengan Khadir, yang sedang duduk di atas batu, kata Nabi SAW. Kemudian terjadi dialog ini, di mana Khadir mengatakan kepada Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku memiliki ilmu yang Allah ajarkan kepadaku yang tidak Allah ajarkan kepadamu. Sedangkan engkau, wahai Musa, punya ilmu yang Allah ajarkan kepadamu namun tidak Allah ajarkan kepadamu. Ini kata Khadir. Nah, siapa orang di zaman sekarang berani ngomong seperti Khadir itu? Bahkan menyamakan antara Khadir dan Musa disamakan dengan kita dan Nabi Muhammad. Ya, kembali ke pembahasan kita. Mereka berdalil boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sebagaimana Khadir keluar dari syariat Nabi Musa. Nah, Khadir ngomong-ngomong dengan Nabi Musa, wani gak ngomong-ngomong dengan Nabi SAW. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kau diberi ilmu yang tidak diberikan kepadamu.
Sedangkan aku diberi ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Kan kalau namanya niru kok ini harus totalitas dong. Kalau kufur itu totalitas, jangan separuh-separuh. Justru separuh-separuh yang bikin orang jadi bingung. Wadhalika anna da'wata Musa kanat khassa. Kenapa Khadir ngomong seperti itu? Karena memang Nabi Musa itu berbeda dengan Khadir, di mana Nabi Musa itu area dakwahnya khusus ke Bani Israil. Sedangkan Khadir area dakwahnya khusus kepada kaumnya saja. Tidak disebutkan apa nama kaumnya. Tapi yang pasti bukan Bani Israil. Wa qad thabata fi sihah min ghairi wajhin 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah tetap di dalam hadis yang sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fima faddalahu Allahu bihi 'alal anbiya." Yaitu apa yang Allah afdalkan beliau di atas para nabi yang lain. Jadi Allah muliakan Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah karena Nabi yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila nasi 'amma. Ini sudah. Fada'watu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syamilatun li jami'il ibad. Maka dakwahnya Nabi Muhammad itu berlaku mencakup semua hamba. Laisa li ahadil khulud. Ini laisa li ahadin. Ya laisa li ahadin al-khuruju an mutaba'atihi wa ta'atihi. Tidak boleh seorang pun keluar dari ketaatan kepada Nabi, dari ittiba mengikuti Nabi. Wa yastirna an risalatihi, dan tidak boleh ada seorang pun yang tidak butuh, merasa enggak butuh dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Enggak, saya sudah cukup dengan tarekat ini saja. Itu sunnah ini ajarannya Nabi. Bukan wis, ini harus cukup ini tarekatnya yang bulan ini saja cukup. Ini sunnah ini, nggak mau. Maka nggak boleh ada seorang demikian. Kama sahabatul Khadir al-khuruju an mutaba'ati Musa wa ta'atihi mustaghniyan anhu bima 'alimahullah. Sebagaimana bolehnya Nabi Khadir keluar dari ketaatan kepada Musa dan merasa cukup dengan syariatnya sendiri, sehingga tak butuh syariatnya siapa? Nabi Musa. Ya kan, Nabi Khadir boleh nggak itu? Boleh, karena dia sudah dapat ilmu dari Allah. Jadi nggak butuh dengan syariatnya Nabi Musa. Aku beda dalam dia itu, saya punya syariat sendiri, boleh. Walaysa li ahadin. Ini sama, tadi ya, walaysa li ahadin mimman adrakahul Islam an yaqula li Muhammadin inni ala ilmin min ilmillah 'allamani billahu la ta'lamu. Wa man, maka tidak boleh ada seorang yang sudah mendapati Islam, sudah masuk Islam, statusnya sudah Islam, tapi dia mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya wahai Muhammad, sesungguhnya aku berada di atas ilmu yang telah Allah ajarkan kepadaku dan tidak Allah ajarkan kepadamu. Kufur. Ya kan? Tanggung dari sini. Wa man sawwara hadha al-aqada anna ahadan min al-khalqi az-zuhad wal-ubbad aw ghayrihim lahu khuruju an da'wati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mutaba'atihi fa huwa kafirun bi ittifaqil muslimin wa dalailu hadha min al-kitab wa sunnah akthar min an tudkara. Maka barang siapa yang membolehkan orang lain dari manusia, entah dari kalangan ahli zuhud atau ahli ibadah sekalipun, bahwasanya kata dia boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad, boleh tidak ikut syariat Nabi Muhammad, maka orang seperti ini kafir dengan kesepakatan para ulama dan kaum muslimin. Dan dalil-dalil akan hal ini sangat banyak dari apa yang telah kita sebutkan tadi. Dan selesai, jalan berdua tentunya kita masuk pembahasan yang ke-10. Wallahu a'lam. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.